OSI layer. Apa itu OSI layer? Model referensi OSI atau Open System Interconnection menggambarkan bagaimana informasi dari suatu software aplikasi di sebuah komputer berpindah melewati sebuah media jaringan ke suatu software aplikasi di komputer lain. Model referensi OSI secara konseptual terbagi ke dalam 7 lapisan di mana masing-masing lapisan memiliki fungsi jaringan yang spesifik. Model Open System Interconnection atau singkatan OSI diciptakan oleh International Organization for Standardization ISO yang menyediakan kerangka logika terstruktur di bagaimana proses komunikasi data berinteraksi melalui jaringan. Standar ini dikembangkan untuk industri komputer agar komputer dapat berkomunikasi pada jaringan yang berbeda secara efisien. Terdapat 7 layer pada model OSI. Setiap layer tanggung jawab secara khusus pada proses komunikasi data. Misalnya, satu layer bertanggung jawab untuk membentuk koneksi antar perangkat, sementara layer lainnya bertanggung jawab untuk mengoreksi terjadinya error selama proses transfer data berlangsung. Model layer OSI dibagi dalam dua grup, upper layer atau host layer dan lower layer atau media layer. Upper layer fokus pada aplikasi pengguna dan bagaimana file direpresentasikan di komputer. Lower layer adalah intisari komunikasi data melalui jaringan aktual. Tujuan utama dari layer OSI adalah membantu atau memudahkan desainer jaringan memahami fungsi dari tiap-tiap layer yang saling berhubungan. Model OSI terdiri dari 7 layer, masing-masing layer berbeda kegunaannya antara lain application, presentation, session transport, network, data link, physical. Application. Lapisan ketujuh berfungsi menyediakan jasa untuk aplikasi pengguna. Layer ini bertanggung jawab atas pertukaran informasi antara program komputer. Network komponennya di layer ini adalah gateway. Protokol yang berada di dalam lapisan ini adalah HTTP, FTP, NFS, DNS, POP3, MIME, SMB, NNTP, DHCP. Presentation. Lapisan ke-6 berfungsi mentranslasikan data yang hendak ditransmisikan oleh aplikasi ke dalam format yang dapat ditransmisikan melalui jaringan. Network komponen adalah gateway. Protokol yang berada dalam lapisan ini adalah Telnet, SMTP, SNMP. Session. Lapisan kelima berfungsi menetapkan, mengatur, dan menghentikan sesi pengiriman data. Network komponen masih gateway. Protokol yang berada dalam lapisan ini NetBIOS, NetBEUI, ADSP, PAP, SPDU, RPC. Transport. Lapisan keempat berfungsi memecah data ke dalam paket-paket data serta memberikan nomor urut ke paket-paket tersebut sehingga dapat disusun kembali pada sisi tujuan setelah diterima. Network komponen masih gateway. Protokol yang berada dalam lapisan ini adalah TCP, UDP. Lapisan ketiga berfungsi mendefinisikan alamat-alamat IP, membuat header untuk paket-paket, melakukan routing. Network komponennya adalah router. Protokol yang berada di dalam lapisan ini adalah IP, RIP, ARP, RIRP, ICP, ICMP, IGMP. Data link. Lapisan kedua berfungsi menentukan bagaimana bit data dikelompokkan menjadi format yang disebut frame. Network komponen di sini adalah switch, hub, dan NIC. Protokol yang berada di dalam lapisan ini adalah LLC, MAC, PPPP, SLIC. Physical. Lapisan ke-1 berfungsi sebagai media transmisi jaringan. Network komponen di sini adalah NIC. Protokol yang berada dalam lapisan ini tidak ada.
bertanggung jawab atas proses data dan mentransfer melalui media seperti kabel menjadi koneksi antar sistem. Ya, sekian dari saya. Itu aja. Terima kasih sudah menonton.